warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Oke anak-anak, pada pertemuan kemarin Bapak sudah memaparkan materi-materi apa saja yang akan kita bahas di semester awal ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Ya, bab pertama. Bab pertama itu adalah pecahan, betul. Pecahan, tapi tenang anak-anak, jangan terburu-buru. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, bab pertama tadi apa? Pecahan. Bab pertama itu adalah pecahan. Pecahan ya. Pecahan yang pertama itu A. Arti pecahan. Yang pertama arti pecahan. Apa itu arti pecahan? Apa itu pengertian pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ada lagi anak-anak, pecahan biasa. Pecahan biasa ini bentuknya itu A per B. A di sini apa? A di sini adalah sering kita sebut tapi kita sering lupa anak-anak. A atau bagian yang ada di atas ini adalah pembilang. Sedangkan yang di bawah itu B. B itu adalah penyebut. Paham ya anak-anak? Bentuk umumnya adalah A per B. Dengan A ini sebagai atau kita sebut dengan pembilang, sedangkan B ini kita sebut dengan penyebut. Ya. Oke anak-anak. Bapak ada sebuah video animasi, ya. Bapak ada sebuah video animasi yang nantinya akan Bapak putar dan kalian di rumah harus memperhatikannya dengan seksama. Oke anak-anak? Oke. Kali ini kita mau belajar tentang memahami arti pecahan. Kalau misalnya saya punya sebuah gelas, kemudian gelas ini akan saya jatuhkan, maka apa yang akan terjadi? Ya, kemungkinannya adalah pecah. Tadi awalnya kita sebutnya sebagai gelas, namanya gelas ya. Setelah jatuh bukan gelas lagi nih, tapi pecahan gelas. Jadi pecahan gelas itu adalah bagian dari gelas yang utuh. Nah, untuk menyebut banyaknya gelas, maka kita menggunakan namanya bilangan. Karena gelasnya ada satu, maka bilangnya ditulis satu. Karena gelasnya utuh, maka bilangnya juga disebutnya bilangan utuh, atau nama lainnya adalah bilangan bulat. Jadi utuh sama dengan bulat. Jadi bilangan bulat itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Atau bisa kurang dari 1, 0, kurang dari 0, negatif 1, bisa juga negatif 2 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang yang akan kita pakai hanya mulai dari 1 ya.
Misal saya punya sebuah pizza. Pizza ini ada 1, maka 1 ini disebutnya bilangan bulat, ya, bilangan yang utuh. Pizzanya kan utuh. Pizza ini akan saya bagi menjadi 4 sama besar. Nah, maka berapakah bagian masing-masing atau yang diarsir ini berapa? Awalnya 1 dibagi dengan 4, maka kita sebutnya 1/4. Jadi awalnya 1, maka masing-masing sekarang menjadi 1/4. Nah, kalau 1 itu disebutnya bilangan bulat, maka 1/4 kita sebutnya sebagai pecahan. Jadi kita simpulkan, pecahan itu adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Misal lagi nih, saya punya sebuah pizza. Pizza ini akan saya bagi menjadi 3 sama besar. Nah, seperti ini. Berapakah bagian yang diarsir? Karena yang diarsir ada 1, maka bagian yang diarsir adalah 1 per pembagian seluruhnya ada 3, maka 1/3. Nah, inilah pecahannya ya. Nah, 1 ini atau angka yang atas ini kita sebutnya sebagai pembilang. Sedangkan 3 atau angka yang bawah kita sebutnya sebagai penyebut. Jadi pecahan ada unsur pembilang dan penyebut. Oke, lagi. Misalnya saya punya sebuah pizza. Pizza ini saya bagi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, pertanyaannya, berapakah bagian yang diarsir? Yang diarsir itu yang warna hijau nih ya. 1, 2, 3, 4. Maka yang diarsir adalah 4 per seluruhnya. Karena dibagi 6, maka 4/6. Sedangkan bagian yang tidak diarsir adalah sisanya yang warna putih ya. Berapakah bagian yang tidak diarsir? Kita hitung 1, 2. Berarti bagian yang tidak diarsir adalah 2 per seluruhnya ada 6, maka 2/6. Lagi, misalnya pizza ini saya bagi menjadi 8 bagian sama besar. Berapakah yang diarsir? Yang diarsir berarti yang warna kuning. Yang warna kuning ada 3, maka 3 per seluruhnya ada 8, berarti 3/8. Sedangkan yang tidak diarsir adalah sisanya ya. Yang diarsir 3, maka yang tidak diarsir ada 5 yang warna putih, maka 5/8. Oke anak-anak, bagaimana animasi tadi? Bapak harap dengan adanya animasi tersebut kalian akan menjadi lebih paham ya dengan dalam materi ini. Oke anak-anak, kalau begitu Bapak ada tugas untuk kalian di rumah. Kerjakan latihan 1. Kalau ada gambar pepaya misalnya atau pizza dan lain-lainnya, kecuali gambar lingkaran ya, itu dibuat. Kalau gambar lingkaran, gambar persegi itu dibuat. Tapi kalau kayak tadi gambar pepaya atau gambar pizza tidak perlu dibuat ya. Oke anak-anak, ingat latihan 1 untuk tugas di rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya ya, silakan anak-anak baca juga di rumah bagian B ya, bagian B, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Mungkin itu saja Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.